Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Satya Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini baru saja kami menjalankan tawasulan secara berjamaah dan mujakarah dari apa yang sudah didapat diperdalam kembali bersama dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khuldi, dan tiba sampai pada puncak acaranya, yaitu kami mengadakan mujakarah kembali dalam rangka mencairkan kajian-kajian yang telah Buya sampaikan di YouTube yang sudah atau baru kemarin ditampilkan. Dan alhamdulillah kita ada di ruang studio yang insya Allah nanti kita sama-sama menyimak dari apa yang akan dipertanyakan oleh saya pribadi, juga para salib, jemaah dan saudara kita yang hadir di studio ini. Terlebih dahulu kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, Insyaallah. setelah beberapa kegiatan pada malam hari ini kita kembali ingin tampilkan mujakarah bersama jemaah Insyaallah. dalam rangka untuk lebih menjelaskan kembali apa yang telah Buya sampaikan di YouTube Buya yang baru saja Buya tampilkan. Baiklah para hadirin sekalian, kita mulai saja. Di singkatnya Bu ya, di YouTube Buya kemarin ada yang menarik antara Buya sampaikan mengenai zikir Allahu dan Allah sini Bu ya. Di sini yang banyak katakan dari simak, terutama kaitan dari zikir Allahu dan Allah ini, pertama itu mengenai perjalanannya gitu, atau tajalinya. Dan mungkin saya pribadi dan juga pemirsa dan jemaah yang belajar ingin lebih paham lagi, mungkin lebih jelas lagi ini kemana arahnya Bu. Mohon penjelasannya Bu. Insyaallah. Jadi begini, awalnya kan kita menghindari tentang salah cara menjalankan. Kalau salah, yang namanya lau makus atau diperlihatkan itu tidak ada yang salah. Semua ayat itu benar. Yang dikhawatirkan, ini saya menyimak kepada teman-teman para guru-guru kita itu dalam mentajalikan posisi antara kodrat ayat ini tadi di makom ibadah dengan makom ilmu gitu Khalifah. Ini kita khawatir karena ini pengakuan, ini kalimatnya sudah isbat, ini keputusan Allahu Allah, aku Allah, nah Allah. Ini kalau salah kita mata batin kalau tidak bisa menyaksikan, ini yang aku Allah ini bisa yang menyebut ini, apa itu tidak menjadi suatu perhatian kita ya. Apalagi ini dikatakan sebagian guru ini kalau dalam ibadah ini zikir tertinggi, padahal untuk mencapai pengenalan Allah itu kan butuh proses ma'rifah yang sangat luas, lama pemahaman. Itu dasar pertama. Dasar kedua, ma'rifatullah itu memiliki alasan yang tepat. Kebanyakan orang mengkaji Allah dalam ma'rifatullah itu masih dalam bentuk wawasan. Semua dibahas, hakikatnya semuanya dikerjakan. Seolah-olah amanah Allah ini berhenti di sejarah.
Yang bakal dibawa pulang itu kalau kita ngaji biasanya di kampung-kampung kan berkah ya. Ya. Kalau kita ngaji agama kan yang mau dibawa berkah. Ya. Ini yang mau dibawa pulang dari hasil bahas itu apa? Jangan kita membahas makom ketuhanan hanya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari tidak tahu menjadi bisa, sehingga dia bisa membuktikan. Nah ini antara hu Allah dengan Allahu ini dijadikan zikir. Nah ini kita bingung di sini. Kalau hu ke bawah, ha ke atas, udah misah yang punya nama dengan yang namanya. Gimana tuh kalau namanya berpisah dengan dirinya? Iya. Itu. Terus sedikit lagi, ada kata atas ke bawah. Nah ini banyak beranggapan ada zikir nafas ke atas ke bawah. Ini kalau bernapas memang benar. Iya. Kalau bernapas memang ke atas ke bawah gitu jemaah. Tapi kalau napas nggak ada istilah ke atas ke bawah. Ini juga pelusiran gitu. Yang unik dalam judulnya ini ada kunci rahasia dari sakratul maut itu. Ini kemana arahnya? Iya. Jadi kalau dalam kajian pemahaman tauhid yang ditajalikan diri tasawuf, ada asma, ada husna, atau asma itu sandarannya sifat. Sifat itu bisa jadi dikatakan sebuah rahasia yang dirahasiakan, sebuah kodrat atau asal mula jadi. Kalau kita melihat pohon, nah itu kan kelihatan tuh asma, tapi husnanya itu sifat. Husnanya itu sifat atau asal usul. Nah sekarang kita mengalami perjalanan dari Allah kembali kepada Allah. Nah kalau kita kembali kepada Allah, itu yang kita ikutkan yang mana? Kalau kita mengikutkan terbiasa dalam makom asma zat kunal, akhirnya berhenti di zat asma nama, atau kita berhenti di sifat yang punya nama. Nah kalau kita berpulang sakaratul maut, kita ikut yang mana? Yang punya nama. Yang punya nama. Nah kalau hu Allah, yang punya nama siapa? Hu apa Allah? Nah, hu. Nah disinilah keberangkatan kodrat ilmu, pembahasan hu Allah dengan pemahaman ibadah itu beda. Nah sekarang kalau kata hu Allah, aku Allah, berarti ada pengakuan. Ya. Berarti ada yang bertanya, siapa kamu? Aku Allah. Enggak mungkin tiba-tiba hu Allah, aku Allah. Yang nanya siapa? Kalau ibadah berarti yang beribadah yang bertanya, kan gitu. Oh, ya. Nah itu pengakuan. Tapi kalau Allahu, Allah itu aku. Nah aku Allah, nggak perlu ada yang nanya, di tepuk dada, ya kan? Aku Allah, Allah aku. Beda kan? Aku Allah, ada yang aku. Ya. Tapi kalau Allah itu aku, itu keputusan. Nah, kalau kita pulang ke pengakuan atau ke penetapan? Penetapan. Penetapan. Itu yang kita khawatirkan. Yang diagung-agungkan zikir tertinggi. Tapi mata batin dia, kalau tidak bisa menyaksikan tajalinya, ini akan menjadi amaliyah yang berakibat buruk kepada orang yang mengamalkan.
Dia nggak camat tapi mengaku camat. Dia nggak bupati tapi mengaku bupati. Tapi kalau bupati yang berada di depan kita, bupati itu aku, nah itu benar tuh. Tapi kalau aku bupati bisa saja wakilnya. Betul nggak? Jadi kiatnya tadi berarti sebelum atau kita harus memahami dulu siapa yang menetapkan dan siapa yang mengaku itu ya. Iya, terutama betul. kodratnya ini. Iya. Supaya tidak ada pengakuan dari sisi manusiawinya. Iya. So, mungkin di antara yang hadir ada yang ingin bertanya, silakan, Bang. Insyaallah Bu. Mau nanya Bu ya. Ini tentang Allah juga, tapi bagaimana caranya mengatakan bertuhankan Allah dan berasulkan Rasulullah itu bagaimana Bu ya? Menempatkannya Bu ya. Iya, kalau dalam penempatan Allah, aku Allah, itu ada penempatan sifat, ya, kodrat ya. Karena bernama dia Allah setelah ada alif lam lam ha. Makanya ini makomnya ibadah. Tapi kalau Allahu berhentinya di hu, tidak ada kata Muhammad, tidak ada kata Adam. Karena hu bukan terbuat dari Adam dan Muhammad. Nah, di situ perbedaan itu. Nah, kalau ada pengakuan, berarti itu sifatnya maujud. Betul nggak? Nah, atas nama. Nah, maka kalau kita ibadah itu kan dengan nama, bukan aslinya. Bismillah dengan nama Allah. Itu yang bacakan dengan nama Allah. Nggak mungkin Allah yang bilang. Kalau Allah yang mengatakan begitu, kan ada lagi Tuhan lain. Dengan nama Allah, ya. Atau dikatakan atas nama bupati ini, nah baru yang tanda tangani wakilnya, yang gitu. Karena atas nama, dengan nama, makomnya ibadah. Tapi kalau dalam tajali diri, itu makomnya bukan ibadah. Awal diri adalah Tuhan. Kembali diri kepada Tuhan. Caranya Allahu. Allah itu aku. Nah, itu tempat kembali. Nah, apa hubungan dengan pertanyaan Khalifah tentang sakaratul maut? Iya, ada hubungannya. Kenapa? Ini terbalik cara penzikirannya. Kalau kita beribadah, ditarik nafas, Allah keluar. Berarti kita hudurutullah, menghadirkan Allah. Nah, itu dalam amalan tasawuf. Tapi kalau ingin menyatakan Allah, berarti tidak ada yang ada di samping Allah meskipun sebuah perumpamaan, apalagi sebuah nama. Berarti ditarik Allah, waktu itu melepaskan Allah, dia kembali ke alam sukun zat kunal tadi. Kan antara hu ini kunah, setelah berasma kunal zat alam, ya, baliknya. Kalau di ibadah, hu ke dalam, Allah keluar. Nah, itu yang mengaku. Kenapa? Awaludin ma'rifatullah. Allah berhenti di situ. Kalau hu mencapai Tuhan, berhentinya di hu. Tarik hu, turun Allah. Turun Allah itu apa? Lebur asmanya menjadi zat. Hu naik sebagai sifat. Ya. Nah, nanti dalam hidup Allah menciptakan semuanya berbeda. Tapi dalam ajal semuanya sama. Ya. Nah, inilah alif kepada alif. Itu yang dikatakan sama. Inna lillahi. Berarti yang bersimpan tadi
disimpan itu alif, yang naik itu alif. Nah inilah sakaratul maut itu dasarnya. Berarti wujud yang sama, bukan mukhalifatul hawadis. Sudah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Alif datang, alif yang pergi. Ya, itu yang dikatakan sendiri. Datang dan pergi ini bukan dua. Ya. Nah, gitu. Ini yang dikembalikan berkodrat Allah. Dia akan kembali selagi orang itu berzikir zat yang datang, zat yang menunggu. Ya. Nah, jadi kalau kita insya Allah mengalami sakaratul, harus berzikir kepada dua kodrat tadi. Yaitu dengan desahan, karena dia adalah berbisik. Itu, ya. Jadi kalau dengan Allah itu dengan berbisik. Itu yang ya. Jadi dengan kita berbisik begitu, sama kayak kita sholat. Kalau kita ingin sholat itu berkalam kepada Allah, maka berbisiklah. Wahai telatau, ya, lemah lembut. Nah gitu. Kenapa? Karena hu ini adalah aku. Seperti yang kita kaji, ha lebur jadi aras, kekuatan u lebur jadi sir. Kalau kekuatan yang dirahasiakan ada sebuah kekuatan rahasia, maka kita berbisik kekuatan yang rahasia itu tadi. Itu wujud hu-nya. Karena dia rahasia, nggak boleh kencang-kencang ngomongnya. Gitu, ya. Kalau kita subhanallah, ya. Subhanallah, subhan. Nah itu, ya. Nah itu yang dikatakan talatuf tadi. Jadi menghadapi kodrat keakuan Allah yang terbuat dari kekuatan dan rahasia tadi, kekuatan yang dirahasiakan, ngomongnya pelan-pelan, berbisik. Nah itulah zikir itu zikir sakaratul maut. Jadi kita sudah bisa menerangkan kepada umat Islam untuk mengembalikan alif kepada alif innalillahi, maka zat kunah, zat kunal, zat yang turun kunah menjadi ilah, kunal menjadi rabbil alamin, alif aftar, alif ba'dal, wahid dan tunggal, wahid dan badal tadi harus memenuhi syarat kodrat kembalinya. Lalu kemudian kalau ini diriadokan atau diterapkan dalam keseharian, itu bagaimana cara? Itu diterapkan dalam keseharian itu berupa ibadah. Di ibadah. Kalau yang tadi kaitan ilmu bagaimana? Kaitan ilmu itu menghadapi kembalinya aku kepada diriku, kepada wujudku sendiri. Nah ini menuju qiyamuhu binafsihi. Ya, hakikatnya menuju wahid. Kembali kepada satu, karena kematian tidak ada lagi ibadah. Makanya tidak mungkin kalam yang tidak beribadah masuk ke zaman ibadah, ya nggak bisa. Makanya Allahu itu bukan untuk ibadah, tetapi untuk ilmu. Karena ibadah itu di atasnya ilmu. Napas atau nyawanya ibadah itu ilmu. Jadi gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, bahwasanya kita harus sering-sering melaksanakan zikir batinnya sehari-hari. Zikir tunggal namanya. Gitu. Zikir tunggal itu kembali kepada wahid, zat kembali kepada zat. Nah, ya, makanya kalau kita berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, zat awal diriku jadi. Harusnya kan kita begitu dulu sebelum bicara apa-apa. Ya Allah, ya Rasulullah, zat awal diriku jadi. Itu baru doa orang yang benar.
Karena zat awal diriku jadi itu Muhammad. Setelah Muhammad ditiupkan ruh waruhi, baru ada umat. Tapi kodrat. Kodratnya. Iya. Selalu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Ini mau tanya masalah dikirannya, Buya. Apa didawamkan apa gimana, Buya? Seperti tadi, berupa kauniyah. Kauniyah itu sampai jadi satu. Nah, berarti udah sering-sering mati, ya kan? Antara aftar dengan tunggal dan bersatu, ya. Nah, gitu. Jadi itu yang dikatakan mukasyafatul wujud, ya, bertemu dalam ada. Nah, di dalam adanya lah kita tiada. Nah, kan gitu. Jadi kalau zikirnya untuk menjaga, namanya ini termasuk golongan zikir muqarabat, zikir penjagaan. Karena kita nggak tahu ajal itu, kan gitu ya. Kita nggak tahu ajal itu kapan datangnya, tapi selalulah muqarabatu firuhi, waspadailah dirimu dengan muqarabatu fi qalbi, mewaspadai hati. Dan terakhir muqarabatun fi siri, dan waspadailah rahasia kita, kata Allah. Nah itu jangan asal kita bicara, tetapi bertanggung jawab setelah kita bisa bertajali, baru kita bisa berbicara. Karena tanpa kata ini bisa ditajalikan, ini bisa berdampak buruk. Bagaimana tidak? Kalau kita memang tidak sama dengan apa yang kita akui, kita bukan siapa-siapa, kita bukan tetangga tapi mengaku tetangga, ini juga berakibat fatal. Allah, aku Allah, tapi yang dilihatnya manusia. Nah ini siapapun dianggap sudah menyalahgunakan kodrat. Awal saya mendengarkan tausiah Buya, itu yang terpikir buat saya. Ini pleset, kacau diri saya, ini bahaya. Iya. Justru adanya Mujabaruk ini supaya lebih jelas gitu ya. Iya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit supaya terbuka semua itu dia. Iya, sama kayak kita mengingat. Nah, siapa yang bisa mengingat Allah itu langsung? Maksud mengingat Allah itu sebetulnya seperti apa? Nah, kalau amaliyah, kalau amaliyah ya, kamu jangan berbuat jahat, ingat Allah. Nah, itu amaliyah. Nasihat judulnya. Terus kita tingkatkan ke ibadah. Zikrullah. Ambil asma-asma Allah, zikirkan. Witirkan. Akhirnya jatuh menjadi ibadah. Kita zikirkan. Naik ke ilmu. Nggak boleh pakai kata, nggak boleh pakai ayat. Terus gimana cara? Katanya mengingat. Kok mengingat teriak-teriak? Gitu. Nah ini prosedur mengingatnya seperti apa? Tajalinya. Iya. Betul. Betul. Itu. Jadi di sini pentingnya kita belajar dan mengkaji kodrat-kodrat yang selama ini kita pahami. Itu wajib. Ya kan? Contoh gini sekarang begini, Pak. Baca Al-Quran itu tidak ada hukumnya. Dikatakan wajib, nanti ada yang bisu. Ya, bisu itu ciptaan Allah juga. Nggak bisa juga nggak boleh. Ah, ini kemana kita mencari pemahamannya? Maksudnya apa? Datanglah si pembawa agama. Hukum baca Quran itu biar kita nggak ini. Jawab aja insya Allah. Itu jawaban paling adil, katanya, nggak berpihak.
terus dari mana kamu bisa dengan insya Allah bisa baca Quran? Iya. Nah, tuntutan ilmu itu kan semakin tinggi. Berzikir juga begitu. Kamu boleh pakai ayat apa saja, tapi dia tidak bisa melahirkan pandangan apa saja. Namanya zikir, mengingat. Nah sekarang siapa yang bisa mengingat kalau dia belum melihat? Terus siapa juga yang bisa melihat? Masa ada yang bisa melihat Allah? Jadi di mana kita letak? Kita taruh mengingat saja. Padahal mengingat itu lahir setelah ada yang melihat. Iya. Melihat Allah, mungkin kita bisa. Mengingatnya aja susah, apalagi melihat. Jadi apa yang kita ingat? Nah makanya kalau zik itu awalnya artinya ingat. Ingat ini melahirkan dua, mengingat dan mengingatkan. Mengingatkan. Gitu. Kalau ada yang sesuatu mengingatkan kita bahwasan Allah bermakrifat atau melihat, makrifat Allah atau ma'rifatullah, barulah zikrullah, ada yang mengingat Allah. Sebelum ma'rifatullah, sebelum Allah melihat, bagaimana kita bisa mengingat? Kita contohkan seperti ini. Benda ini kita lihat, ya. Terus kita lepaskan. Begitu kelihat benda ini, melihat, baru kita ingat kalau kita pernah melihat ini. Ya kan? Nah, berarti sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Allah tidak akan bisa diingat oleh manusia, termasuk dirinya. Kalau dia tidak tahu di mana dia dilihat oleh Allah dan apa bukti Allah melihat dia, dia tidak akan bisa mengingat Allah. Mau 3 kali ganti uban pun dia nggak bakal bisa. Betul. Nah, itu ma'rifatullah. Kapan Allah itu melihat? Sekarang aja khalifah yang mengaku bermarifat aja orang banyak. Padahal udah jelas ma'rifat Allah. Allah yang melihat. Baru ada yang mengingat Allah, zikrullah. Nah makanya ibadah ini ma'rifatullah dan zikrullah ini sangat memimpin semua ibadah. Bahkan saya katakan sholat itu, zikir itu, sholatnya sholat. Apa sholatnya? Sembahyangnya sembahyang. Apa maksudnya? Orang lupa tidak akan bisa bertemu Allah dalam sholat. Namanya dia lupa. Nah, jadi kalau kita ini harus tahu bagaimana yang dikatakan mengingat Allah. Nah, ya, pertama apa? Zikrullahi wa zikrul maut. Artinya kalau kamu ingin mengingatku, tidak boleh ada satu tulis itu. Tidak boleh ada yang lain. Siapa yang maut adalah diri. Mati. Apa maksud mati? Bukan meninggal. Maut ini adalah waw. Di atas waw itu ada sukun. Ya, arti waw itu hu itu dia, sukun itu mati. Mati. Artinya apa? Matikan dirimu, hanya dia yang kamu lihat, hanya dia. Barulah kamu ingat Allah melihatmu. Makanya sifat Allah adalah manusia. Kan tadi saya bilang sifat Allah itu kan ada di bawah asma. Ya. Tidak ada sifat, tidak mungkin ada yang terlihat. Ya. Nah sekarang
Apa kata Allah? Tidak satu pun yang bisa bersembunyi dari pandanganku. Betul nggak? Akhirnya dia lihat nyatalah kita. Kenapa? Karena ini adalah alam zohir. Allah buka alam zohir ibarat yang meriksa di pesawat itu. Dia awalnya dilihat nggak ada. Begitu lewat sensor ada kelihatan. Kalau kamu terlihat oleh semua makhluk, berarti artinya kamu dilihat oleh Allah. Dengan kamu ingat kamu sedang dilihat Allah. Kalau kita sudah merasa tubuh ini nyata, ma'rifatullah, barulah zikrullah. Baru kita ingat Allah melihat kita. Kalau Allah sudah tidak melihat, dia tutup dong matanya. Rupanya yang ketutup mata kita, meninggal kita habis. Itu jaminannya. Jadi mau kita lagi diapain orang, dihina orang, dimaki orang, dicaci, direndahkan, sambungkan sinyalnya. Caranya, ingat Allah melihatmu sedikala kamu sedang dihina. Tinggal nanti kamu beradu pandang dengan Allah. Mau apa kamu sampaikan di saat kamu mengalami. Nah itulah ketinggian ilmu zikir. Terima kasih Bu ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya? Cukup. Alhamdulillah Bu ya. Dari penjabaran Bu ya tadi, Insya Allah luar biasa sekali. Akhirnya terbukalah kunci sakaratul maut itu yang selama ini kita pahami tidak seperti itu. Dan alhamdulillah dari kajian-kajian yang Buya sampaikan ini mulai tersadarlah kita semua bahwasannya seperti apa itu pentingnya sebuah ilmu dalam rangka kemaslahatan dunia dan akhirat Buya. Dan kiranya untuk Mujakarah pada kesempatan kali ini Insyaallah. Sekian Bu ya. Semoga apa yang Buya sampaikan tadi menjadikan sebuah keberkahan dan jadikan Insyaallah. Amin. untuk bekal beramal dan beribadah. Insyaallah. Baiklah pemirsa sekalian yang masih sama-sama menyaksikan dan menyimak channel YouTube Buya Pasaman Timur. Demikianlah tadi yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga pencairan di dalam Mujakarah ini menjawab dan membuka kembali apa yang menjadi ganjalan dari tausiah-tausiah yang sudah ditayangkan. Karena fungsinya Mujakarah ini adalah pertama memang untuk lebih menjelaskan lagi bagi jemaah dan rakyat umat yang ada dan yang selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Dan untuk itu kiranya cukup sekian. Saya Khalifah Satya Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.